Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk tugas hari kelima, yaitu yang pertama tugasnya membuat dialog dengan bahasa Bimba dengan verbal 4 APS, 4 APK, dan 5 HPS, atau D4 APK, D4 APS, dan D5 HPS. Nah, saya mulai saja dialognya. Halo, assalamualaikum Kakak Rara. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Kakak Rara? Oh, Kakak Rara cantik banget ya hari ini. Rambutnya pakai PITA. Iya. Terus tadi Kakak Rara ke Bimba diantar sama MA mamanya enggak? Iya, diantar sama PA papanya juga ya. Terus tadi Kakak Rara kesini berangkatnya naik apa? Naik MOBIL. Oh, bukan naik MOTOR ya? Oh, bukan. Terus tadi sebelum ke Bimba Kakak Rara sarapan dulu nggak tadi di rumah? Sarapan pakai apa? Pakai NASI. Iya, pinter Kakak Rara ya. Terus selain nasi, Kakak Rara sarapan pakai apa? Pakai sayur. Sayurnya sayur apa? Oh, sayur WORTL. Iya, wortel. Iya, pinter. Terus tadi Kakak Rara sarapan pakai buah nggak? Makan buah apa? Makan buah PISANG, pisang. Oh, terus makan buah APEL enggak? Iya, Kakak Rara doyan ya buah apel. Nah, baik, sekian dialog verbal saya. Selanjutnya yaitu mengenai tugas yang kedua, untuk tugas tema kurikulum dasar yang pertama, yaitu mengenai metode Bimba. Di mana sini pertanyaannya yaitu yang pertama mengenai fun learning. Baik, saya langsung saja. Dimana pertanyaan pertama yaitu apa pengertian fun learning? Fun learning tersebut adalah proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa proses pembelajaran harus fun learning? Karena tidak akan menyenangkan jika bukan fun learning. Dimana di sini di Bimba punya konsekuensi utuh, dimana Bimba merupakan proses untuk menumbuhkan minat dengan cara bermain sambil belajar. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Fun learning ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, terutama minat baca ya, minat baca itu sendiri pada anak. Nah, selanjutnya yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Fun learning hukumnya wajib di Bimba karena tidak akan menyenangkan sebuah proses pembelajaran jika tidak fun learning. Selanjutnya, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning tersebut adalah yang terutama sekali yaitu anak. Kenapa anak? Karena anak pada usia 3 sampai 6 tahun adalah dimana anak terdapat pada usia golden age, dimana golden age tersebut adalah usia-usia rawan. Jadi ketika anak kita ajak belajar dengan cara menyenangkan, maka akan tumbuh minat belajarnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6, siapa yang harus menciptakan fun learning? Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa. Dalam hal ini di Bimba yaitu motivator, dengan dikoordinir oleh kepala unit atau dikontrol oleh kepala unit sebagai pengontrolnya. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan small step system. Kita harus small step system ya. Jadi pembelajaran yang bertahap. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah sudah fun learning atau tidak? Jadi kita lihat dari bagaimana efeknya terhadap anak. Kalau pada anak sendiri yaitu dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia ketika proses pembelajaran tersebut. Lalu efeknya kepada orang tua adalah untuk saat kita melakukan coba gratis sampai yakin, ketika kita memberikan metode fun learning itu kepada anak, otomatis kalau orang tuanya merasa yakin anaknya akan senang, berarti dia akan kembali atau mendaftar ke Bimba tersebut. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yang terjadi adalah tentu anak
akan merasa bahagia atau merasa senang dalam proses belajar. Jadi apapun yang akan kita berikan akan gampang masuknya kalau anak itu sudah tumbuh minatnya dalam proses yang menyenangkan tersebut. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses tidak menyenangkan? Yang pertama yaitu anak akan merasa tertekan dalam belajar. Yang kedua adalah kita sebagai orang dewasa pun akan merasa emosi menghadapi anak jika kita tidak melakukan atau proses belajar itu tidak menyenangkan gitu. Jadi kita otomatis kita akan cepat emosi menghadapi anak yang tidak bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa pengertian Smart Step System? Smart Step System adalah pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mengapa proses belajar harus dilakukan secara smart system? Karena tidak akan fun learning jika proses tersebut tidak smart system atau tidak menyenangkan dan bertahap seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan smart system? Adalah tujuannya yang terutama itu dalam proses belajar anak tidak mengalami kesulitan dan tidak terbebani dengan pembelajaran yang berat. Nah, dengan begitu pembelajaran akan terasa menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mewujudkan proses belajar yang smart system? Yaitu dengan individual system, melakukan individual system atau pendekatan secara pribadi kepada anak. Selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar smart system? Nah, dampak yang terjadi yaitu ketika kita melakukan secara bertahap, otomatis kita akan lebih mengenal anak tersebut. Kita lakukan secara bertahap dengan metode yang menyenangkan. Jadi anak akan merasa senang karena dia tidak langsung diberikan pembelajaran yang berat seperti itu. Selanjutnya pertanyaan untuk yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak smart system? Ya, dampak yang terjadi otomatis tadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi pada smart learning tadi, anak tidak akan mau belajar seperti itu. Dia akan merasa pembelajaran itu membosankan dan membuat mereka tertekan. Baik, itu jawaban saya untuk tugas pada hari kelima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.